Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anisha Fitri dengan NIM 2307516000712. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya mengambil tentang teori konflik Karl Marx. Memahami teori konflik, menurut para filsuf dan sosiolog, telah lama berupaya menggunakan teori konflik untuk menjelaskan berbagai fenomena termasuk perang, revolusi, kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan teori konflik menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Teori konflik versi Marx berfokus pada konflik antara dua kelas utama. Setiap kelas terdiri dari sekelompok orang yang terikat oleh kepentingan bersama dan tingkat kepemilikan properti tertentu. Marx berteori tentang borjuis, kelompok yang mewakili anggota masyarakat yang memegang mayoritas kekayaan dan harta benda. Proletariat adalah kelompok lainnya yang terdiri dari mereka yang dianggap sebagai kelas pekerja atau miskin. Dalam konsepsi konflik, Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni yang pertama, konsepsi tentang kelas sosial, yang kedua perubahan sosial, dan yang ketiga kekuasaan dan negara. Dan di sini terdapat gambar Pyramid of Capitalist System. Yang paling bawah sendiri terdapat pegawai, rakyat tertindas, kaum proletar. Selanjutnya ada kelas menengah dan top management. Yang ketiga ada kekuasaan negara, hukum dan militer. Yang keempat, pembenaran iman dan kaum rohani. Yang kelima, terdapat akumulasi kapital manusia kaya di dunia. Dan yang teratas sendiri ada uang adalah segalanya dengan alasan apapun. Lalu, konflik di masyarakat, contohnya itu ada pengesahan RUU Cipta Kerja. Yang pertama, memudahkan izin tenaga kerja asing. Yang kedua, status kerja kontrak. Dan yang ketiga, jam lembur lebih lama. Dalam contoh di atas, pengesahan RUU Cipta Kerja beberapa tahun lalu di Indonesia sendiri mengalami polemik Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini dinilai merugikan para kaum buruh di Indonesia, mulai dari beberapa pasal tentang penghapusan pesangon hingga dipotongnya waktu cuti para pekerja. Akibat para serikat buruh di Indonesia dengan mahasiswa turun di jalan untuk unjuk rasa menuntut pemerintah untuk tidak mengesahkan undang-undang tersebut. Pasal kontroversial Omnibus Law soal ketenaga kerjaan. Yang pertama, ada pasal 42 ayat 1, yaitu memudahkan izin kerja tenaga asing. Tenaga asing hanya perlu rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA untuk bekerja di Indonesia tanpa visa, tinggal terbatas, atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA seperti diatur di Blade sebelumnya. Yang kedua ada pasal 61 dan pasal 61A tentang status kerja kontrak. Karyawan kontrak bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Perusahaan juga bisa membuat status karyawan kontrak seumur hidup. Dan yang ketiga ada pasal 78 tentang jam lembur lebih lama. Waktu lembur paling banyak 4 jam sehari atau 18 jam seminggu, merujuk UU Ketenagakerjaan
tahun 2003 sehari maksimal 3 jam lembur atau seminggu selama 14 jam.